Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Yaman hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Seorang pemuda yang fakir, di tubuhnya ada penyakit supa. Dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta dan lumpuh. Dalam kehidupan sehari-harinya, pemuda itu hanya menggembala binatang-binatang ternak masyarakat di daerah dia tinggal. Dia mengasuh dan merawat ibunya dengan begitu baiknya. Sampai-sampai dia yang hidup semasa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah dikarenakan dia berbakti kepada ibu yang dalam keadaan sakit dan tua renta tersebut. Dan di dalam hidupnya dia tidak pernah mengecewakan permintaan daripada ibu yang dia sayangi. Hingga pada suatu hari ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai anakku, Uwais Al-Qarni, mungkin ibu tidak akan lama lagi hidup bersamamu. Tapi usahakanlah wahai anakku, agar aku bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Lepaskanlah kerinduanku untuk melihat dan tawaf Ka'bah Baitullah. Aku memohon kepadamu." Uwais Al-Qarni dadanya terasa sesak karena dia tahu dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi keinginan ibunya yang terakhir itu. Namun di dalam hatinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekadnya yang kuat agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Hingga pada suatu hari di dalam pikirannya Allah beri jalan keluar. Dia kumpulkan uang, dia beli seekor anak sapi. Dia buat kandangnya di atas bukit. Setiap hari, setiap pagi, dia naik turun bukit itu, menggendong anak sapi di atas pundaknya. Orang-orang kampung di sekitarnya menganggap dia telah gila. Dia telah menjadi pemuda yang gila. Namun dia tidak open terhadap penilaian masyarakat kepadanya. Terus dia lakukan. Karena yang dia pikirkan adalah negeri Yaman dengan negeri Madinah begitu jauh. Dan dia tidak punya kendaraan untuk membawa orang tuanya. Maka dia teringat ketika dia kecil dulu, pundak ibunya menjadi kendaraan bagi dirinya. Haribaan ibunya menjadi kendaraan bagi dirinya kemanapun dia pergi. Kemanapun ibunya pergi, ibunya selalu membawa dia dengan pundaknya. Dia teringat. Setelah beberapa bulan lamanya, sekitar 8 bulan, lembu itu sudah besar. Waktu musim haji pun tiba. Dia jual lembu itu. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia gendong ibunya dibawa ke tempat pemandian. Setelah ibunya dimandikan, dia masukkan ke dalam rumah. Dia pakaikan pakaian yang bagus. Dia pakaikan minyak wangi. Dia sisir rambut ibunya. Lalu ibunya bertanya, "Wahai anakku, kemana engkau hendak membawa ibu hari ini?"
Kamu pakaikan kepada ibu pakaian yang indah. Kamu pakaikan minyak wangi. Kamu sisir rambut ibu. Sementara hari-hari yang telah berlalu tidak engkau lakukan ini. Dia menjawab, ibu, hari ini kita akan melaksanakan ibadah haji. Ibu akan saya bawa ke Mekah. Ibu akan saya bawa ke Madinah untuk mengunjungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa yang dia ucapkan, ibunya mengatakan, dari mana uangnya? Kita tidak punya kendaraan. Tidak mampu kita berjalan ke sana. Bagaimana kamu membawa ibu? Uwais Al-Qarni menjawab, ibu, dulu ketika kecil pundakmu menjadi kendaraan bagi diriku. Maka hari ini pundakku akan menjadi kendaraan bagimu untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Aku akan membawamu, aku akan menggendongmu. Namun itu tidak seberapa dibandingkan pengorbananmu kepadaku, ibu. Tapi aku tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak tahu balas budi, balas kasih kepada dirimu, ibuku. Maka aku akan menggendongmu, membawamu ke negeri Mekah, melaksanakan ibadah haji. Dia gendong ibunya, dia bawa sampai ke Mekah. Sampai di Mekah dia tawaf. Dia tawafkan ibunya, digendongnya ibunya untuk melakukan tawaf. Di dalam tawaf itu dia berdoa, Allahumma ufirli li ummi. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kasih sayangilah dia, ya Allah. Tempatkanlah dia di sisimu, ya Allah. Ibunya mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau berdoa untuk ibu? Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Ibu, yang aku inginkan engkau dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu, ibu. Bagiku cukup dengan ridhamu, Allah akan memasukkan aku ke dalam syurganya. Cukup ridhamu, ibu. Aku tidak butuh lain di dalam hidup ini. Yang aku butuhkan hanya ridhamu. Rasulullah berjanji, ridallah fi ridha walidai, wa sukhtullah fi sukhti walidai. Ridha Allah ada ridha atas dirimu, ibu. Ridha Allah ada atas ridha ayahku. Dan Allah murka kepadaku seandainya dirimu murka kepadaku, ibu. Maka aku tidak butuh lain. Yang aku butuh hanya ridhamu. Dan dengan ridhamu lah Allah akan memasukkan aku dalam syurga. Akhirnya Allah menyembuhkan penyakit daripada Uwais Al-Qarni. Hanya tinggal sebesar uang logam 100 rupiah di telapak tangannya. Setelah itu dia lakukan. Ibunya telah dilaksanakan ibadah haji, dia kembali ke kampung halamannya. Tidak lama kemudian dia meminta izin kepada ibunya untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya memberikan izin dan mengatakan kepada anaknya, cepatlah kembali. Karena ibu sendiri, ibu sudah bertambah berat sakit. Cepatlah kembali anakku. Pergilah. Dia pergi sampai ke rumah Rasulullah, dia memberi salam di Madinah. Assalamualaikum. Dari dalam rumah terdengar suara jawaban salam. Waalaikumsalam. Ternyata yang keluar adalah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, adakah Rasulullah? Aisyah mengatakan Rasulullah belum kembali dari peperangannya.
Kalaulah kamu berkenan, tunggulah beliau kembali. Tapi karena dia teringat kepada ibunya, dalam keadaan sakit dia tinggalkan. Dia tidak menunggu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dia katakan kepada Aisyah, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah. Aku harus segera kembali karena ibuku sendiri aku tinggalkan dan dia sudah tua sekali dan dalam keadaan lumpuh dan sakit. Maka dia kembali. Elikon nibaknya Rasulullah pergi terus gawa dari peperangan. Gekem Rasulullah ke kalan ada Aisyah. Kebi salam ke damang dalam rumah. Geduk dan kepegah Mbak Aisyah. Aisyah, nak anak muda sidra bunuh yak sedat long. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar melihat kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah mengatakan, mengamanahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Umar, Ali, seandainya nanti aku sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman. Cari dia. Dan mohon kepadanya agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua. Agar dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua. Cari dia. Carilah dia. Umar dan Sayyidina Ali heran. Di dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa pemuda ini? Demikian istimewanya dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pekerjaannya yang hebat? Sementara mereka berdua adalah sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Rasulullah sudah kembali kepada Allah, dan Rasulullah pernah mengatakan, tanda dia Uwais Al-Qarni adalah ada bekas penyakit di telapak tangannya sebesar uang logam. Maka setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Umar. Mereka mencari, setiap ada kafilah-kafilah yang datang ke negeri Madinah, mereka bertanya, adakah di kalangan kalian seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka semua menjawab tidak ada. Namun 3 tahun kemudian ada satu rombongan kafilah dari Yaman singgah di negeri Madinah. Sayyidina Umar dan Ali pergi bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada, jawab mereka. Tapi dia seorang pemuda penjaga binatang ternak kami. Dia ada di sana. Maka Umar dan Ali pergi berjumpa, melihat seorang pemuda lagi salat, mereka menunggunya. Setelah dia selesai salat, Umar, Ali memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni menjawab, waalaikumsalam. Mereka bertanya, benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarni? Iya, katanya. Umar berjabat tangan dan di balik tangannya dia lihat ada bekas penyakit sebesar uang logam di tangan pemuda itu. Benarlah dia adalah Uwais Al-Qarni. Lalu mereka mengatakan, wahai Uwais, tolong doakan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong mohon ampun kepada kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais menjawab, tidak layak kalian memohon aku mendoakan kalian. Kalian adalah sahabat Rasulullah. Kalian adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan sahabatnya. Kalianlah yang berhak mendoakan aku. Namun jawab Umar, ya Uwais,
Semua ini kami mohon dan kami lakukan kepadamu adalah amanah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah doa kepada kami. Mohonlah ampun untuk kami. Maka dia mengangkat tangannya, berdoa untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, memohon ampunan untuk mereka. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengaminkannya. Mereka lantas bertanya, engkau hidup di zaman Rasulullah, kenapa engkau tidak berjumpa dengan Rasulullah? Dia menjawab, saya sibuk merawat ibu saya yang sudah tua. Dan hari ini dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini saya punya kesempatan mengikuti kafilah-kafilah ke negeri Madinah ini untuk mencari sesuap nasi. Dan Anda mencari saya demikian lamanya, hari ini baru berjumpa. Karena dulu saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya merawat ibu saya. Namun hari ini dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah perjumpaan itu, setelah perdagangan, dia kembali ke kampung halamannya. Tidak lama kemudian dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meninggal, Uwais Al-Qarni, tatkala jenazahnya ingin dimandikan, ternyata di tempat pemandian sudah banyak orang yang begitu gagah dan begitu gantengnya, dengan pakaian yang putih, wajah yang berseri, memperebutkan jenazahnya untuk dimandikan oleh mereka. Setelah jenazah Uwais Al-Qarni dimandikan, jenazah itu dibawa ke dalam untuk dikafankan. Di sana pun sudah menunggu orang-orang yang begitu indah, yang begitu ganteng, yang begitu gagah untuk mengkafankan tubuhnya. Ketika dibawa untuk disalatkan, ternyata di masjid sudah penuh. Beribu-ribu manusia sudah menunggu. Semua berpakaian putih, bersih, berseri-seri. Setelah selesai salat, jenazahnya dibawa ke tempat perkuburan. Kuburan pun sudah digali oleh orang yang tidak dikenal, dan diturunkan jenazahnya oleh mereka. Orang di dusun itu semua berbicara, siapa mereka? Kita tidak pernah melihat manusia sebersih itu dan sesuci itu. Mereka semua berebut-rebut untuk menyalatkan, memandikan, mengkuburkan, mengkafani jenazah Uwais Al-Qarni. Siapa mereka? Kata salah seorang di antara masyarakat, itu mungkin malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa istimewanya Uwais Al-Qarni? Kita tidak tahu pekerjaan apa yang dia lakukan. Umar dan Ali tiba. Umar mengatakan, pekerjaan yang dia lakukan di atas permukaan bumi ini sehingga mendapat kedudukan yang mulia, kalian tidak mengenalnya, tapi malaikat Allah di langit mengenal pemuda ini dan cinta mereka kepada pemuda ini. Sekian lama sudah mereka meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk memandikan pemuda ini, untuk menggafani pemuda ini, untuk mensalatinya dan menguburkannya. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami. Ibadah yang dia lakukan hanya satu. Dia rawat ibunya dengan baik. Tidak pernah dia sakiti ibunya. Dia jaga dengan baik. Itulah yang membuat dia mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urun ulun tuan Bandung, hendaknya cerita ini, sejarah ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Ingatlah, salat yang kita lakukan beribu-ribu rakaat,
sedekah yang kita berikan berjuta-juta rupiah, ibadah haji yang kita lakukan setiap tahunnya, jika sekali saja kita menyakiti hati ibu kita dan kita tidak sempat meminta maaf kepadanya, maka surga bukan milik kita. Surga tidak akan pernah menjadi milik kita. Maka rawatlah dia, jagalah dia dengan baik. Utamakanlah kepentingannya di dalam hidup ini. Itanyo wate bunga huraraya kan ba urung syik di letawo. Mawa waiwo bak kepala dinah. Mawa waiwo bak bupati, bak wali kota. Ya pelemah muka. Baik iputan jabatan, mangai petinggi jabatan. Urung syik rumah mak dengan ayah gepreh kehadiran anak. Genak kalan wajah anak. Genak kalan je sawa le anak. Bengahnya. Support urah hana tro. Telpon hana, sapu hana. Padahal kedudukan yang kita dapatkan pada waktu itu bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena ilmu pengetahuan kita. Tapi karena doa mereka. Imam Syafi'i mengatakan, wahai manusia, kalian jangan bodoh. Ingatlah, sekali saja di dalam kehidupan mereka, ayah ibu kalian menengadahkan tangannya kepada Allah sekali saja. Tidak lebih. Kemudian mereka mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali tangan mereka terangkat itu, derajat kalian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah mereka. Saat kalian bahagia, mereka tidak pernah meminta kepada kalian agar kalian bagikan kebahagiaan itu kepada mereka. Tapi saat kalian menderita dan dalam kesusahan, mereka datang dan meminta kesusahan dan penderitaan yang kita alami agar mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Itulah ibu kita. Itulah ayah kita. Maka jagalah mereka, rawatlah mereka. Jika mereka sudah kembali kepada Allah, setiap selesai salat, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana panjang. Dikrek sagai. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu sudah cukup sebagai bakti kita. Memang lebih rezeki bila Allah tamu sedekah, tapi tanit gagak yang tawakaf kepada agaknya. Berbuat baiklah kepada mereka. Inilah penyebab Uwais Al-Qarni dikenal oleh penduduk Allah di langit dan dicintai oleh mereka karena baktinya kepada ibunya yang luar biasa. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi pemicu dalam kehidupan kita untuk berbakti dengan sebaik-baiknya kepada ibu dan ayah kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka yang masih hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.